illallah la ilaha illallah la ilaha Muhammadan Muhammadun la ilaha Muhammadun habibullah Allahumma Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa arsala rusul bil huda wa dinil haqq lil haladini kullihi walau karihal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uutsu wa rahmatan lil alamin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil azim amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kaniti, keluarga besar, para bini sepuh, para alim, ulama, tokoh masyarakat, hadirin ingkang kula mulyakaken. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam hari ini insyaallah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam kita, diberi kesehatan lahir dan batin kita, diberikan nikmat umur. Mudah-mudahan dengan nikmat umur ini kita senantiasa dapat menjalani kehidupan ini dalam rangka untuk menuju ke alam sana, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kita, dan Allah senantiasa meridhoi pertemuan kita pada malam hari ini. Amin. Salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Bapak sekalian, mohon izin antara 5-10 menit ke depan. Kalau kemarin tadabbur Al-Quran, pada malam hari ini saya sedikit mengangkat terkait dengan fikih. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, belakangan ini amalillah ataupun amaliyah yang sering dilakukan di umat-umat kita ini sering menjadi buah pertentangan, yang mengatakan bahwasanya selesai sholat itu selesai, ya sudah, pergi gitu aja, nggak masalah, nggak apa-apa dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan nggak perlu doa itu dipimpin. Ada juga yang mengatakan zikir nggak perlu lama-lama. Nah ini saya buka, kebetulan saya bawa kitabnya Bidayatul Mujtahid. Ini kitab tentang analisa fikih para mujtahid. Jadi orang-orang yang mengatakan bid'ah dan sebagainya di sini ada semua, diulas, dianalisa. Nah, setelah dianalisa baru diambil sebuah kesimpulan. Jane sing bener iki sapa. Nah, di sini ada. Ini ada 3 jilid kitab ini ya. Ini kitab yang pertama. Cuman sudah saya ringkas, sudah saya ketik di komputer, terus saya masukkan di HP. Jadi gini, Pak sekalian yang kami hormati. Sebagaimana diketahui bahwa berzikir bisa dilakukan dengan sendiri maupun secara bersama. Nah, di sini ada. Dalam sholat berjamaah sebaiknya dilakukan bersama. Imam membaca zikir dengan keras dan makmum mengikutinya. Hal ini didasarkan hadis, ya. Hadis yang artinya, ini langsung saja artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anha, bahwa keduanya telah menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum sambil berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, dan ketenangan hati turun kepada mereka, dan Allah menyebut memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Muslim ini sahih loh, Pak. Nah, ini kalimat di atas ini kan telah menyaksikan bahwa Nabi SAW beliau bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum. Jadi kumpul, langsung berdoa bersama. Nah, ini di zaman Nabi ada.
diriwayatkan oleh Muslim. Ini sahih, ya. Kemudian di sisi lain, memang beberapa hadis sahih yang tampak memiliki maksud berbeda. Ini khilafiyah. Di satu sisi terdapat hadis yang menunjukkan bahwa membaca zikir dengan suara keras setelah sholat fardu sudah dilakukan para sahabat pada masa Nabi. Ada juga yang mengatakan begitu. Dari zaman Kanjeng Nabi itu sudah ada berjamaah ini. Doa berjamaah itu sudah ada. Ya. Nah, hal ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa mengeraskan suara dalam berzikir ketika orang-orang selesai sholat maktubah itu sudah ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahih hadis ini. Sahih hadis ini. Enggak main-main. Ya. Jadi kalau masih ada yang menentang, ngapain ikut-ikut zikir itu? Enggak ada urusan itu. Ya, menentang hadis ini ada, boleh, enggak masalah. Namun terdapat juga hadis lain. Nah, ini hilafiahnya. Ini kehebatan kitab ini. Diambil hadis lain. Namun terdapat juga hadis lain yang berkebalikan, yang menunjukkan adanya anjuran untuk memelankan suara ketika berzikir. Jadi berzikirnya tetap ada tetapi dipelankan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bukhari juga. Nah, ini saya ambil ringkas artinya saja. Ringankanlah atas diri kalian. Jangan mengeraskan suara secara berlebihan, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tidak mendengar dan tidak kepada yang gaib, akan tetapi kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha melihat. Hadis riwayat Bukhari. Bukhari juga, sahih juga. Suruh melangkan juga. Nah, begitu bijaknya ini kitab, ya. Apa sampai? Nah, kemudian dari kedua hadis tersebut, dari kedua hadis yang dimunculkan ini karena sahih semua, dapat dipahami bahwa mengeraskan suara dalam berzikir dan memelankannya sama-sama memiliki landasan yang sahih. Lah maksud kula pun saling cemas mengenes. Jadi kalau ada yang berzikir ya udah biarkan. Ya, enggak usah langsung pergi seakan-akan enggak senang sama orang berzikir kan. Nah, artinya di sini bijak sekali. Boleh dikeraskan, boleh dipelankan. Ya. Jadi kalau Bapak sholat di Masjid Muhammadiyah, di Salafi, udah pasti diam. Imamnya ngadep ke kita. Kita berzikir sendiri, berzikir kita, tapi pelan. Saya juga pernah sholat, ya saya ikut. Nah itulah bijaknya kitab ini, ya. Jadi nggak saling menjelekkan. Ini kadang-kadang dijelekkan kita. Wah sesat itu. Nah, ya nggak boleh dong, ya. Ini ayatnya ada. Nah, kemudian urutan bacaan zikir, ya. Yang pertama astagfirullahaladzim, sudah biasa. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sudah. Terus Allahumma ajirni minan nar. Tadi sudah mulai saya praktekin ya. Allahumma ajirni minan nar itu sebanyak 3 kali, baru masuk Allahumma antas salam, ya. Nah, jadi begini Pak, kenapa mazhab Syafi'i itu disuruh mengeraskan? Nah ini ada dalilnya juga. Imam As-Syafi'i dalam kitab Al-Juz 1 halaman 150 menyatakan, saya mengutamakan para imam dan makmum berzikir sesudah sholat itu keras. Karena imam menghendaki supaya zikirnya itu dipelajari oleh makmum, supaya tahu apa sih yang dibaca imam itu. Coba kalau diam-diaman, imam diam kita diam, nyos dibaca imam. Masing-masing. Nah jadi kata Imam sampai dikeraskan itu maksudnya supaya makmum dengar. Oh sing dibaca kuwi to, jadi ikut, ya.
Jadi ikut apa yang dibaca imam itu. Nah ini begitu bijaknya Imam Syafi'i. Dan apabila memang jamaah itu sudah sebagian hafal, boleh dilembutkan, boleh kalau udah hafal, ya. Kalau jamaah itu sudah pada hafal zikir itu, ya sudah dilembutkan suaranya. Tuh begitu bijaknya Imam Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Nah kemudian kaitan dengan berdoa, ya, itu zikirnya. Sekarang berdoa setelah sholat tidak mengapa hukumnya, namun hendaknya setiap muslim berdoa masing-masing, baik ia berdoa untuk dirinya sendiri, untuk saudara-saudaranya sesama muslim, berdoa untuk kebaikan agamanya atau kebaikan dunianya, namun dilakukan sendiri-sendiri, tidak dengan berjamaah. Nah, ini di kitab ini ada. Kemudian dalil doa berjamaah. Ada juga, kenapa kok orang berjamaah? Dari Abi Amamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, doa apa yang paling cepat diijabah ya Rasulullah? Lantas Rasulullah menjawab, doa yang paling cepat diijabah itu adalah doa di tengah malam dan doa setelah sholat 5 waktu, hadis riwayat Tirmizi. Nah ini, doa di tengah malam dan doa setelah sholat 5 waktu. Nah, sayang Pak, sayang sekali kalau kita habis sholat nggak berdoa. Manfaatkan itu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian yang kami hormati, berdasarkan riwayat inilah maka Imam Nawawi rahimakumullahu anhu menyampaikan bahwa para ulama sepakat berdoa setelah sholat itu hukumnya sunnah. Artinya kalau dilakukan kita dapat ganjaran, kalau nggak dilakukan ya ora apa-apa. Cuman ya nggak dapat apa-apa, nggak dijabah oleh Allah. Orang kita nggak minta, ya kan? Nggak ada ijabah oleh Allah. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berdoa dan orang yang membaca amin sama-sama memperoleh pahala. Hadis riwayat Al-Jalhami. Nah, jadi di sini khilafiyah Pak, ada 2 pendapat. Doa itu boleh masing-masing, boleh dipimpin. Nah ya. Nah ini saya nanti pingin coba Pak, karena saya ada satu permintaan saya kepada Allah yang belum dikabulkan. Insya Allah tujuannya baik. Nah kalau itu saya doakan dengan bapak-bapak, kurang adil. Aku dewe kok dadak jaluk diamini, ya kan? Nah jadi nanti saya habis la ilaha illallah saya katakan Al-Fatihah, habis itu diam, kita doa masing-masing. Pak Nancik nak minta apa, Pak Mail mau minta apa, mungkin mau pingin sehat badannya, pingin apa, monggo. Karena permintaan kita masing-masing. Bisa pakai bahasa Indonesia Pak, boleh. Ya diawali yang bagus Pak. Alhamdulillahirobbilalamin itu harus kita Alhamdulillahirobbilalamin, sholawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, langsung minta. Itu etikanya berdoa. Ya, kita puji dulu Allah, sholawat, kemudian minta. Pakai bahasa Indonesia monggo. Gusti Allah, saya ini masih sakit, sembuhkanlah. Coba kalau saya yang mimpin, saya kan nggak tahu Bapak sedang punya masalah apa, gitu ya. Nah tapi untuk imam yang lain nggak masalah, misalnya Pak Pur, nggak mantep aku tak ngimamin, nggak masalah, karena dalilnya boleh berjamaah, boleh tidak berjamaah, ya monggo saja. Bapak jangan juga saklek setelah dapat pencerahan dari saya, begitu ada imam yang ngajak berdoa langsung nolak, jangan juga. Kita menghargai, ya, karena dalilnya ada semua. Boleh dipimpin berjamaah, boleh juga masing-masing, ya. Maka beberapa hari ini sebenarnya sudah mau saya praktekkan, cuman takut nanti ada sindiran, Pak Imran wis berubah ini, karena cedak masjid Nurul Islam gue, kan itu nanti saya takutnya begitu, takut jadi fitnah. Maka pada malam hari ini saya jelaskan dalil-dalilnya dan sebagainya. Saya kira demikian Bapak sekalian yang kami hormati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pegangan bagi kita bersama. Kita tidak usah menyalahkan orang. Yang mau zikir monggo, yang tidak mau zikir silakan, ya. Tapi
disunahkan. Namanya sunnah itu berarti kalau kita lakukan kita dapat ganjaran. Kalau nggak dilakukan ya nggak dapat apa-apa. Gitu aja cuman masalah ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini. Kalaupun ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, kalaupun ada hilaf datang dari pribadi saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.